Perkenalkan, saya Nida Nur Fauziah dengan NPM 252151111093 dari jurusan Pendidikan Matematika, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan angkatan 2025 kelas C. Saya akan memenuhi tugas dari mata kuliah teori bilangan, yaitu membacakan surat Al-Kahfi dan maknanya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahillazi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja. Qayyiman liyunzira ba'san syadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minina allazina ya'maluna sholihati anna lahum ajran hasana makisina fihi abada wa yunziral lazina qalu takhadzallahu walada ma lahum bihi min ilmin wala ila baihim kaburat kalimatan tahruju min afwahihim iyaquluna illa kaziba fala'allaka bahi'un nafsaka ala asarihim illam yu'minu bihazal hadisi asafa. Inna ja'alna ma'alal ardi zinatan laha linabluwahum ayyuhum ahsanu amala. Wa inna laja'iluna ma'alaiha sa'idan juruza. Am hasibta anna ashabal kahfi warraqimi kanu min ayatina ajaba. Iz awal fitnatu ilal kahfi faqalu Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rasada. Shadaqallahul azim. Menurut Ibnu Katsir, asbabun nuzul atau sebab diturunkannya surat Al-Kahfi adalah ketika kaum Quraisy mempertanyakan Nabi Muhammad kepada pendeta Yahudi. Kemudian pendeta Yahudi tersebut menyuruh salah satu perwakilan kaum Quraisy untuk mempertanyakan 3 hal kepada Nabi Muhammad. Yang pertama yaitu tentang pemuda yang menghilang, kedua tentang orang yang melintasi bumi dari timur ke barat, dan yang ketiga tentang hakikat ruh. Kemudian diturunkanlah surat Al-Kahfi ini sebagai jawaban dari Allah Subhanahu wa taala atas pertanyaan-pertanyaan tersebut. Kemudian selain itu asbabun nuzul diturunkannya surat Al-Kahfi juga sebagai teguran kepada Nabi Muhammad karena menunda mengucap insya Allah ketika menjawab. Di sini saya akan menyampaikan makna surah Al-Kahfi dari ayat 1 sampai 10 yang sudah saya bacakan tadi. Yaitu pada ayat 1 dan 2, ayat pertama dibuka dengan kalimat Alhamdulillah, yaitu artinya segala puji bagi Allah yang menurunkan Al-Quran sebagai petunjuk hidup. Dan yang kedua, Al-Quran diturunkan murni tanpa ada kebengkokan di dalamnya. Allah menurunkan Al-Quran sebagai pedoman hidup bagi manusia. Kitab ini sempurna, lurus, tanpa ada kebengkokan di dalamnya. Inilah yang membedakan Al-Quran dengan kitab lain, karena ia tidak akan pernah berubah sampai akhir zaman. Yang ketiga, yaitu fungsinya untuk memberi peringatan akan azab Allah dan kabar gembira bagi orang yang beriman dan beramal soleh. Al-Quran memiliki 2 fungsi utama, yaitu yang pertama sebagai peringatan akan azab Allah bagi mereka yang ingkar, dan yang kedua sebagai kabar gembira bagi orang beriman yang selalu beramal soleh. Inilah keseimbangan yang selalu ada dalam Al-Quran, peringatan agar kita waspada, dan kabar gembira agar kita bersemangat.
Makna ayat ketiga yaitu orang yang beriman dan beramal soleh akan mendapat balasan yang baik yaitu surga. Bagi orang yang beriman dan beramal soleh, Allah menjanjikan balasan terbaik yaitu surga. Surga bukan hanya tempat istirahat, melainkan tempat tinggal abadi, penuh rahmat dan kenikmatan yang tidak pernah habis. Ini adalah bentuk kasih sayang Allah yang tak terukur. Dan yang kedua, mereka akan kekal di dalamnya sebagai bentuk kasih sayang Allah. Di ayat berikutnya, yaitu ayat 4 dan 5, yaitu Al-Quran juga memperingatkan orang yang menyatakan Allah punya anak. Nah, dalam ayat tersebut, Allah memberikan peringatan yang sangat keras pada orang-orang yang berani mengatakan bahwa Allah memiliki anak. Ucapan ini adalah kebohongan besar yang tidak berlandaskan ilmu. Tauhid adalah inti dari iman, dan kita diperintahkan untuk menjaganya. Jangan sampai kita menyekutukan Allah dengan apapun. Makna pada ayat ke-6 adalah tentang Rasulullah, yaitu Allah menegur Nabi Muhammad SAW yang hampir bersedih berlebihan karena banyak orang yang tidak mau beriman. Dari sini kita belajar bahwa tugas kita hanyalah menyampaikan kebenaran sebaik mungkin, sedangkan hidayahnya tetap berada di tangan Allah. Jadi jangan sampai kita berputus asa ketika kebaikan yang kita lakukan tidak langsung diterima oleh orang lain. Makna ayat ke-7 dan ke-8 yaitu dunia dan segala isinya hanyalah perhiasan sementara. Kedua, semua yang ada di bumi akan musnah. Hanya amal baik yang bertahan. Dan yang ketiga pesannya yaitu jangan tertipu gemerlap dunia, prioritaskan amal dan untuk akhirat. Makna ayat ke-9 dan 10 yang terakhir yaitu Allah mengingatkan kisah Ashabul Kahfi yaitu para pemuda gua sebagai teladan iman. Kedua, mereka berdoa memohon rahmat Allah dan bimbingan agar tetap teguh di jalan yang benar. Maknanya yaitu doa dan tawakal adalah kekuatan utama untuk menjaga iman, terutama saat menghadapi tekanan lingkungan. Hikmah membaca surah Al-Kahfi yaitu yang pertama, Allah akan memberikan pengampunan atas segala dosa yang telah dilakukan. Kedua, yaitu perlindungan dari fitnah Dajjal. Ketiga, yaitu pemberi cahaya di hari kiamat. Keempat, ketenangan jiwa. Kelima, yaitu sebagai pintu rezeki dan mendatangkan berkah dalam kehidupan.